Shalom, perkenalkan nama saya Gabriel Alpaical dengan NIM 2201131, Prodi Teknik Perminyakan D 2022. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai kapasitansi dieletrik Fe6. Oke, kita masuk ke dalam abstrak. Praktikum kapasitansi dieletrik bertujuan untuk memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar, mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi, dan mengamati pengaruh bahan dieletrik terhadap besarnya kapasitansi. Alat yang digunakan PET Colorado. Kata kunci: kapasitansi, luas, permukaan, tegangan, jarak antara plat. Kemudian latar belakang. Kapasitor merupakan komponen yang berfungsi menyimpan muatan listrik, medan listrik, dan energi potensial listrik. Kapasitor terdiri atas dua konduktor yang berdekatan tetapi terisolasi satu dengan yang lainnya dan membawa muatan yang sama besar namun berlawanan. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan elektrik. Kapasitor yang biasanya digunakan dalam percobaan di laboratorium fisika adalah kapasitor plat sejajar. Sebuah kapasitor dapat diukur secara langsung dengan LCR meter. Ketika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada salah satu kaki atau elektroda metalnya, dan pada saat yang sama muatan-muatan negatif terkumpul pada yang metal yang satu lagi. Ya, tujuan praktikum ini yang pertama memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar. Yang kedua mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitor. Yang ketiga, mengamati pengaruh bahan dieletrik terhadap banyaknya kapasitansi. Permasalahan. Yang pertama, bagaimana memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar. Yang kedua, bagaimana mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. Yang ketiga, bagaimana mengamati pengaruh bahan dieletrik terhadap besarnya kapasitor. Dasar teori. Kapasitansi adalah suatu ukuran dari kapasitas penyimpanan muatan untuk suatu perbedaan potensial tertentu. Jika sebuah kapasitor dapat menyimpan muatan Q ketika dihubungkan dengan sedat potensial V, maka kapasitansi kapasitor tersebut didefinisikan sebagai berikut: C epsilon kali A per D, atau C K kali epsilon O kali A per D. Dengan keterangan C yaitu kapasitas kapasitor, atau V epsilon O yaitu permitivitas listrik udara atau ruang hampa. A sama dengan luas bidang keping dengan satuan meter kuadrat. D sama dengan jarak antara kedua keping atau M. K sama dengan konstanta dieletrik SAT. Epsilon sama dengan permitivitas listrik medium SAT. Kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron. Coulombs pada abad 18 menghitung bahwa satu coulomb sama dengan 6,25 kali 1018 elektron. Kemudian Michael Faraday membuat postulat bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi
sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat membuat muatan elektron sebagai 1 coulomb. Kemudian kita masuk ke dalam kapasitor keping sejajar. Ya, pada gambar ini sudah dijelaskan mengenai kapasitor keping sejajar. Saya akan masuk ke dalam pengertiannya. Kapasitor keping sejajar adalah kapasitor yang terdiri dari 2 keping konduktor yang dipisahkan oleh sebuah kapasitor isolator. Dalam praktek kali ini, keping ini dapat serupa lapisan D, lapisan logam yang tipis, yang terpisah dan terisolasi satu sama lain dengan berubah teflon dengan K sama dengan 21. Metodologi yang pertama, pilih komponen di sebelah kiri untuk membuat rangkaian. Yang kedua, tambahkan antara plat dan luas penampang plat. Yang ketiga, atur nilai variabel suatu pengolahan data. Yang keempat, hitung nilai kapasitansi, muatan, dan energi dengan menggunakan rumus. Yang kelima, tambah nilai tegangan input rangkaian dengan menaikkan pin voltase pada baterai. Yang keenam, catat nilai yang diperoleh dan masukkan ke dalam tabel. Alat: pet Colorado, kapasitor, baterai, milimeter, blok, pengolahan data. Data 1, V sama dengan 1,5 volt, D 8 mm, A 100 sampai 300 atau penambahan 25. Data 2, K sama dengan 7 mm, bahan dieletrik teflon. Oke, kita masuk ke dalam analisa data. Dalam data 1, kita akan menghitung A dan C. A-nya itu dari 100 sampai 350 dengan jarak 25. Kemudian kita akan mendapatkan hasil C, yaitu 0,11 kali 10 pangkat 12 negatif 12 dan seterusnya. Kemudian yang data 2, kita itu akan mencari A juga dan C dari 100 sampai 350. Dan seperti pada gambar ini, kita akan menjelaskan mengenai perhitungan data ke-1, yaitu X, Y, dan X kuadrat, Y tambah X tambah Y, dan menghasilkan seperti tabel ini. Kemudian perhitungannya sesuai dengan rumus yang telah disampaikan, bahwa kita akan mencari errornya sampai mendapatkan nilai yang kita cari. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama itu berdasarkan grafik yang diperoleh, arus 1 berbanding lurus dengan tegangan V serta berbanding terbalik dengan R, di mana semakin besar V semakin besar juga 1. Yang kedua, berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai eksperimen seperti yang terdapat dalam perhitungan, di mana kedua nilai tersebut dimasukkan di dalam perhitungan nilai error. Yang ketiga, berdasarkan data 1 yang terdapat di dalam percobaan praktikum atau simulasi PET, memiliki hasil 1 yang sama dengan perhitungan 1 menggunakan rumus, atau 1 percobaan sama dengan 1 perhitungan. Oke, kesimpulan. Yang pertama, prinsip kapasitansi suatu kapasitor, yaitu kapasitansi bekerja pada kapasitor dengan menyimpan muatan listrik sehingga menghasilkan beda potensial atau tegangan pada permukaan kapasitor. Yang kedua, diketahui hubungan kapasitansi atau C dengan jarak antara plat D adalah
adalah bahwa jika jarak diperkecil maka nilai kapasitansi bertambah atau semakin besar. Sedangkan apabila jarak diperbesar, kapasitansi berkurang. Dapat disimpulkan bahwa kapasitansi kapasitor C berbanding terbalik dengan jarak antara kedua plat konduktor D. Yang ketiga, diketahui hubungan kapasitansi C dengan luas permukaan plat A adalah jika luas permukaan plat diperbesar, maka nilai kapasitansi bertambah atau semakin besar. Sedangkan apabila luas permukaan diperkecil, kapasitansi berkurang. Sehingga dapat disimpulkan kapasitansi C sebanding dengan luas permukaan A. Saran. Yang pertama, saat melakukan percobaan pada simulasi PET, alangkah baiknya lebih teliti saat melihat alat ukur. Yang kedua, pada saat melakukan perhitungan, alangkah baiknya lebih teliti dan tidak mengulur-ulur waktu agar hasil yang diperoleh lebih akurat. Ya, terima kasih.